Jadi bagi saya Kasadudung itu menista Allah. Saya marah dengan hati saja. Dendamnya setengah mati saya. Dendam dalam arti dendam sama Dudung ya. Dendam dalam arti doa-doa buruk senantiasa kekhususkan untuk dia kan. Jadi kadrun itu ya dari bahasa Arab, asalnya kotor. Keruh. Nah iya, namanya akdar. Jadi kadrun itu dari bahasa Arab. Keruh, pikirannya keruh. Seolah-olah rumus kimiawinya begitu, senyawa kimianya begitu. Coba lihat, kalau ada yang menentang, mengkadrun-kadrunkan orang, kalau kita ringkas pemikiran sekuler, liberal, pasti ujung-ujungnya pendukung rezim. Memang selama ini kadrun-kadrun itu ibaratkan setan pengganggu pemerintahan, ya. Jamaknya dari akdar itu dari kadrun. Itu kadal gurun itu salah menurut saya. Itu semuanya dari bahasa Arab asli kadrun, dari kata kadarun, kadarah yang guru kadron asalnya itu. Zamannya akdarun itu keruh, kotor ya, pikirannya, hatinya kotor, menciptakan kekeruhan di dunia itu ya bagian dari kadrun. Bagi saya Kasadudung itu menista Allah ya. Tuhanmu bukan orang Arab ya, itu menista Allah, menyamakan manusia dengan makhluk, menyekutukan Allah. Ya kita tidak bisa menganggap itu sebagai penistaan, karena doa itu dialog yang sangat pribadi dengan Tuhan. Menyamakan makhluk walaupun hanya dengan kata-kata ya. Tuhanmu bukan orang Arab. Bagi saya ini ringkes saja, itu berita udah lama soalnya. Bagi saya itu menista Allah. Apalagi orang Arab, orang saja bukan Tuhan itu. Jadi sebetulnya ini dari segi makna denotatifnya tidak ada yang salah dalam pernyataan itu. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam, makanya Arab sekarang mesti diruat supaya orang bisa membedakan antara Arab dengan Islam, kan begitu. Loh, karena Anda ditaruh di sini jadi anaknya orang Indonesia, berarti wajib toh? Rumput diwajibkan menjadi rumput, betul enggak? Anda harus taat sebagai rumput. Kalau Anda dijadikan ayam, Anda harus taat menjadi ayam, jangan ayam bercita-cita jadi burung. Kalanya selalu mengatakan kadrun-kadrun khilafah itu adalah setan-setan gentayangan yang selalu membuat kegaduhan, kerusuhan di negara kita ini. Itulah kadrun-kadrun khilafah. Cebong. Barangkali ada cebong-cebong nyamar. Walaupun saya dibayar 1 triliun, jangankan nyoblos foto bareng aja sama Jokowi nggak bisa saya, Pak. KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Tuhan menakdirkan Joko Widodo menjadi presiden. Dudung mengatakan Jokowi tak pernah menjelek-jelekan seseorang selama bertemu dan berbicara langsung dengannya. Dudung menyebut Tuhan menakdirkan Jokowi sebagai presiden karena memiliki hati yang bersih. Dudung juga mengingatkan kepada orang-orang agar memiliki hati, ucapan, dan pemikiran yang bersih. Bukan nggak butuh duit, ini bukan soal duit, nggak nyambung. Makanya jangan jadi penakut. Silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu. Mau saya tabok kayak gimana? Saya ini 4 tahun di sini sabar. Dudung juga mengatakan bahwa seseorang yang berbuat baik maka akan mendapat kebaikan juga. Namun sebaliknya, jika berbuat jelek kepada orang maka akan mendapat balasan yang buruk pula. Dudung mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam diri seseorang sebenarnya identik dengan apa yang orang itu perbuat kepada orang lain. Itu satu sel sama saya, Pak. Ustadz Mahir, saya mau minta maaf, saya akan cium kakinya Habib itu, Habib Fulan tuh. Ya, nggak usah disebut namanya di sini. Ngotori majelis ini, ngotori majelis ini, ngotori majelis ini. Jadi penegak khilafah, aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Terserah mau live mau apa terserah. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Ya mau nggak mau Anda, suka nggak suka Anda, wallahi solusinya ini hanya kembali ke hukum Allah. Nah jadi nggak ada, harus kembali ke khilafah. Saya memastikan bahwa Indonesia dengan sistem Pancasila ini adalah juga khilafah. Khilafah dalam arti sistem pemerintahan yang khas Indonesia, al-khilafah al-Indonesia kira-kira. Dan itu merupakan produk jitihad para ulama seperti ulama-ulama di negara lain. Kadrun dari kata kadarun, kadarah yang guru kadron asalnya itu. Zamannya akdarun itu keruh, kotor ya, pikirannya, hatinya kotor, menciptakan kekeruhan di dunia itu ya bagian dari kadrun. Jokowi itu sholatnya pencitraan, itu bukan fitnah, datanya ada.
Akbar. Allahu Akbar. Pak Jokowi itu pembohong, bukan fitnah. Mana ada Pak Polisi? Coba Pak Polisi, coba tanyai saya, mana Gus buktinya? Tak tunjukkan buktinya nanti. Saya pernah ketemu dengan beliau selama 40 tahun. Ngobrol Bapak, selama ngobrol dengan beliau tidak pernah sedikit pun terucap bagaimana menjelekan orang lain, bagaimana memaki orang lain, bagaimana ada rasa benci kepada orang lain. Begitu putih hatinya, sehingga menurut saya wajar kalau jadi presiden karena Tuhan sudah mentakdirkan. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Jokowi itu pembohong. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu ndak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku ya aku lihat ya Jokowi. Deretan fitnahnya itu udah luar biasa dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti, tapi terus di-generate itu fitnah. Aku nggak tega gitu. Kalau dia nggak diperlakukan sekasar itu gitu. Di fitnah-fitnah seperti itu, saya kadang-kadang juga mau marah ya gimana, nggak marah ya gimana, serba salah. Ya, Habib Rizik dijadikan musuh negara, difitnah-fitnah ndak karu-karuan. Habib jangan merasa pasti benar sendiri, nggak ada manusia mesti bener atau enggak. Yang mesti bener hanya Allah dan Rasul. Nek liyane iku pokoknya relatif. Jadi gak oleh pemerintah bener dhewe ya gak oleh, rakyat bener dhewe ya gak oleh. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, bahkan terjadi pada seorang penguasa, maka tidak ada satu ayat pun disebutkan di Quran untuk mencela. Itu nggak ada. Kiai Ma'ruf Amin itu juga salah satu orang yang munafik. Ini bukan fitnah. Jangan mudah menghina pemimpin. Sekarang tidak boleh. Man ahana amiruhu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan hina dia. Apa urusannya sama kita? Belum tentu kita juga mampu kalau kita jadi pemimpin. Orang Jawa memang, tapi kalau Pak Jokowi itu memang dari kecil nggak pernah ngaji. Ya memang begitu. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Dia sudah menjadi orang yang berhasil sebagai bisnis dan dia dekat dengan ulama itu dari dulu gitu. Dan dia orang yang taat sekali kalau udah masalah sholat misalnya itu selalu di awal waktu. Sejumlah agenda presiden dalam kunjungan selama 7 hari itu pun menyita perhatian di media sosial, termasuk saat presiden jadi imam sholat di Afghanistan. Raja Salman aja nggak pernah ngimami sholat. SBY juga di mana-mana selalu imamnya juga SBY jadi makmum, Soekarno jadi makmum, Soeharto jadi makmum. Ini Jainuddin Nadjiro ini kok sok-sokan ini, Mukidi ini, Dilan ini. Kalau ada orang membaca Fatihah kok belum fasih dan sampai merubah makna, akan tapi bukan karena dia sengaja, memang karena lidahnya seperti lidah yang baru pensiun belajar Iqra, ya dimaafkanlah. Allah Maha Kasih kok. Itu kan sholat duhur, imamnya dari imam masjid di sana. Kemudian kita kan ingin jamak takdim, melanjutkan ke ngasar. Saya ya maju ya biasalah. Sekarang Memes dan saya sama-sama bulat mendukung Pak Jokowi dan Pak Amin karena bukan fanatisme buta, tetapi melihat hasil kerja, melihat karakter, kesabaran, keimanannya, keislaman Pak Jokowi yang bukan baru sekarang aja dekat dengan para santri, para ulama. Inilah momen bersejarah saat Presiden Joko Widodo bertindak sebagai imam di Masjid Kompleks Istana Kepresidenan Agar, Kabul, Afghanistan. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani beserta sejumlah pejabat tinggi dan ulama Afghanistan tampak jadi makmum ibadah sholat zuhur yang diimami Presiden Jokowi. Salah bacaannya ya kok ngimami. Kalau memang orangnya memang bisanya seperti itu, maka sah bagi dirinya. Tidak usah khawatir. Alhamdulillah belajar Al-Quran, biarpun baru pensiun, setelah pensiun baru belajar Al-Quran masih alhamdulillah. Yang repot sampai malaikat Israel datang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Naudzubillah. Momen ini pun langsung direspon positif warganet di media sosial.
Seorang netizen bahkan mencuit, momen Jokowi jadi imam di Afghanistan adalah bentuk penghargaan presiden dan rakyat muslim Afghanistan. Kok nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam? Apa kalau bukan fitnah namanya? Bolehkah orang yang bacaannya benar bermakmum dengan orang yang bacaannya kurang benar? Pendapat yang kedua, al-ibrah bi'tiqadil imami. Yang penting menurut sang imam itu sah bagi dia, maka kita pun boleh ngikuti dia. Dia kenapa kok bacaannya nggak karu-karuan? Memang bisanya begitu kok. Oh ya sudah. Kok dada saya tak lempar kamera sekali. Nggak boleh dibuat main-main sholat ini, saudaraku. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Jika ternyata Anda jadi makmum, jadilah makmum yang bijak. Bagaimana makmum yang bijak? Kalau ternyata imamnya belepotan, ya sudahlah ikut pendapat yang kedua. Jangan langsung lari membuat fitnah di masjid nanti. Enggak mau saya, kenapa? Bacanya nggak benar. Apa yang terjadi di masjid tersebut? Anda punya pendapat yang kedua. Jadi Anda tidak jadi fitnah. Jelas? Apa kalau nggak pencitraan itu? Ini bukan fitnah. Bacanya Anda yang bijak. Jangan suka membuat kegaduhan di dalam masyarakat.